Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atana Maila, NIM 3520049 dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Sosiologi A dengan dosen pengampu Bapak Samsul Bahri. Di sini saya akan membahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang menyangkut hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan pastinya selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, dan syarat terjadinya interaksi sosial. Sebelum saya memulai menjelaskan materi, kita simak beberapa video yang terkait dengan interaksi sosial. Selamat menonton! Nah, dari ketiga video tadi itu merupakan sebuah gambaran dari adanya sebuah interaksi sosial di masyarakat, di mana interaksi sosial sendiri itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada interaksi sosial antara individu dengan individu, kemudian interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan yang terakhir ada interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Bagaimana penjelasan lebih lanjutnya? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita saksikan video ini sampai selesai. Terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih interaksi sosial itu. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dalam wujud aksi dan reaksi. Nah, di sini perlu diperjelaskan kembali bahwa interaksi sosial ini terjadi karena adanya aksi dan reaksi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ketika ada seorang guru yang menjelaskan materi dan bertanya kepada murid, itu adalah sebuah interaksi sosial yang dimana itu disebut dengan aksi. Kemudian ada murid yang menjawabnya, itu disebut dengan reaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, ada pelaku minimal 2 orang. Contohnya, seperti ketika ada seorang teman yang bercerita dengan temannya, atau seorang ibu yang sedang menasehati anaknya. Itu akan dikatakan sebuah interaksi sosial, karena bahwa konsep awal interaksi sosial itu harus terwujud dalam aksi dan reaksi. Apabila kita sendirian, maka sudah pasti itu tidak termasuk ke dalam interaksi sosial, karena tidak berhubungan dengan orang lain dan tidak adanya terjadi sebuah aksi dan reaksi.
Interaksi yang terjadi antara individu dengan individu itu contohnya seperti tadi teman dengan teman. Kemudian bisa nggak ya kalau interaksi sosial itu dilakukan oleh banyak orang? Jawabannya adalah tentu bisa. Misalnya seperti seorang guru yang sedang menjelaskan materi kepada muridnya. Itu dinamakan interaksi antara individu dengan kelompok. Kemudian bisa juga terjadi antara kelompok dengan kelompok, yaitu misalnya seperti pada saat pertandingan sepak bola, di mana di situ terjadi interaksi antara kelompok sepak bola A dengan kelompok sepak bola B. Kemudian untuk ciri yang kedua yaitu memiliki simbol. Nah, kira-kira simbol seperti apa yang dimaksud? Simbol yang dimaksud itu adalah hal-hal yang dapat dimengerti oleh kita dengan lawan bicara kita. Contohnya seperti bahasa. Bahasa adalah simbol utama dari interaksi sosial, di mana dengan bahasa yang sama, kita bisa mengerti apa yang orang lain katakan. Contohnya, pada saat kita bicara dengan teman kita menggunakan bahasa Indonesia, maka interaksi sosial yang terjadi akan lebih mudah. Tapi, apabila kita berinteraksi dengan orang negara asing dan kita tidak tahu bahasa mereka, maka kita tidak akan bisa melakukan interaksi dengan baik. Karena simbol atau bahasanya itu tidak saling dimengerti, maka proses interaksinya akan terganggu. Untuk ciri yang ketiga, yaitu adanya dimensi waktu. Kira-kira, apa yang dimaksud dengan dimensi waktu ini? Nah, dimensi waktu maksudnya adalah bahwa interaksi sosial ini bisa dilakukan hari ini, besok, atau kemarin. Itu yang menunjukkan bahwa interaksi sosial mengacu pada kondisi waktu, di mana ada waktu tertentu yang menunjukkan kapan interaksi sosial itu dilakukan. Untuk ciri-ciri yang terakhir adalah memiliki tujuan. Sebuah interaksi sosial itu pasti memiliki tujuan. Perlu kita ingat bahwa setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain, pasti ada sebuah tujuan yang ingin kita capai. Contohnya seperti ketika seorang guru menjelaskan sebuah materi kepada muridnya, itu bertujuan agar muridnya tersebut itu bisa mengetahui dan paham isi materi apa yang akan dibahas. Kemudian untuk contoh yang lain itu seperti interaksi antara saya dengan teman saya, yaitu itu bertujuan untuk menjaga tali silaturahmi atau tali persahabatan, atau juga bisa untuk bertukar kabar. Nah, perlu kita ingat sekali lagi bahwa interaksi sosial itu hanya bisa terjadi apabila terdiri dari dua orang. Jika sendirian, itu tidak bisa disebut dengan interaksi sosial. Selanjutnya adalah syarat terjadinya interaksi sosial. Kenapa harus ada syaratnya? Karena tidak semua hal yang kita lakukan bersama masyarakat adalah sebuah interaksi. Maka harus ada syaratnya. Nah, apa saja sih kira-kira syaratnya? Untuk yang pertama, itu adanya kontak sosial. Apa kontak sosial itu? Kontak sosial adalah cara bagaimana masyarakat melakukan interaksi. Kontak sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Untuk kontak sosial primer yaitu tatap muka. Tatap muka yaitu interaksi sosial yang dilakukan secara langsung. Misalnya seperti ketika kita sedang berbicara kepada teman kita. Untuk kontak sosial yang sekunder yaitu interaksi yang terjadi melalui alat komunikasi. Seperti pada saat kita sedang menelpon teman kita. Syarat interaksi yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah cara kita menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Komunikasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi yang verbal itu berarti interaksi yang diucapkan menggunakan bahasa seperti saat kita berbicara. Sedangkan untuk komunikasi nonverbal berarti interaksi yang dilakukan dengan isyarat seperti dengan isyarat tangan atau mata. Dapat disimpulkan dan perlu diingat kembali bahwa interaksi sosial itu tidak bisa terjadi apabila kita sendirian, tapi akan dapat terjadi apabila itu kita bersama teman kita atau kita bersama orang lain yang terwujud dalam sebuah aksi dan reaksi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.